Yesus selalu membawa kabar baik karena Injil adalah good news atau kabar baik. Semua orang pasti pernah mengalami masa sulit. Seorang raja yang bernama Salomo, raja yang penuh dengan hikmat, memberikan sebuah nasihat berharga buat kita. Pada saat kita menghadapi masa sulit, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat 10, Alkitab berkata demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, in a crisis, kecillah kekuatanmu. Yang dimaksud dengan masa kesesakan adalah masa krisis, masa sulit, masa sukar dalam hidup ini. Tahukah Anda bahwa saat kita menghadapi krisis, ternyata kekuatan kita tidak boleh mengecil, tetapi justru harus semakin membesar. Salomo berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, kita gak boleh ketika menghadapi masa sulit, maka kekuatan kita mengecil. Tidak boleh. Karena jelas ketika kekuatan kita mengecil pada masa kesesakan, maka hidup kita tidak akan bisa mengalahkan masa sulit. Tetapi justru ketika menghadapi masa sulit, saudara dan saya harus memperbesar kekuatan kita. Memperbesar kekuatan kita. Nah, saudara sekalian, krisis adalah masa ujian bagi setiap orang. Kenapa Tuhan izinkan kita melewati krisis? Karena disinilah masa ujian, apakah orang bisa survive, bisa tetap keluar sebagai pemenang, ataukah orang justru hancur daripada krisis. Nah, saya berharap supaya setiap saudara dan saya, kita tidak hancur di masa krisis, tapi justru kita melewati masa krisis dan kita melihat kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Nah, kekuatan kita tidak boleh mengecil. Kekuatan kita harus semakin membesar justru pada masa kesesakan. Nah, lihat bagaimana kesaksian-kesaksian daripada saudara-saudara kita yang telah sembuh daripada COVID-19. Ternyata mereka memberikan saran-saran. Salah satunya adalah ketika mereka tidak berdaya oleh virus itu, ketika sesak nafas, demam tinggi, mereka rata-rata berkata bahwa mereka menyemangati diri mereka memperbesar semangat mereka nggak boleh putus asa, dan akibatnya ketika kekuatan orang-orang itu semakin besar, maka mereka berhasil survive di masa krisis. Tetapi orang ketika menghadapi COVID-19 lalu putus asa, lalu stres, lalu kemudian mengecil kekuatannya, jelas mereka tidak akan bisa bertahan. Nah, itu sebabnya hari ini saudara sekalian, semua kita tidak boleh memperkecil kekuatan dan mengizinkan kekuatan kita hilang saat pada masa krisis. Tapi saudara dan saya harus memperbesar kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, kekuatan apa yang kita perlukan di saat krisis? Bukan hanya kekuatan rohani. Saya percaya kita harus memperkuat rohani kita. Tetapi di sini Raja Salomo memberi nasihat, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, kalimat jangan tawar hati berbicara tentang apa? Berbicara tentang area mentalitas seseorang. Berbicara tentang mental seseorang. Nah, ternyata
kita harus bermental kuat saat menghadapi krisis. Ucapkan bersama saya harus bermental kuat. 2, 3, saya harus bermental kuat saat menghadapi krisis. Jadi nggak boleh putus asa, nggak boleh down, nggak boleh stres, nggak boleh tertekan. Ayo katakan pada dirimu sendiri, bangun hai jiwaku, bangkitlah, bangunlah. Kita harus bermental kuat. Katakan amin. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Strong Mentality in the Midst of Crisis. Bermental kuat di tengah krisis. Tahukah Anda apa sih tanda orang yang bermental kuat? Ternyata orang yang bermental kuat saya pelajari adalah orang yang tangguh di tengah krisis. Orang yang tangguh, orang yang tegar di tengah krisis. Dan Anda mengerti orang-orang ini istilahnya adalah orang yang tidak gampang dikalahkan oleh masa sulit. Istilahnya adalah seperti judul film Die Hard. Bahasa Jepangnya matine angel, saudara itu. Nggak mati-mati, saudara itu. Kenapa? Ini orang, saudara, seorang seperti Gatot Koco, ya toh. Nggak pernah yang namanya kemudian hancur di tengah masa sukar. Tapi ini orang yang tough, orang yang tangguh. Ini adalah orang yang melihat krisis sebagai sebuah tantangan yang harus ditaklukkan, bukan akhir dari segala-galanya. Apa tanda orang bermental kuat? Berikutnya, optimis dan semangat di tengah krisis. Orang-orang ini adalah orang yang tetap bisa bersyukur, tetap bisa bersukacita saat menghadapi tantangan. Saudara sekalian, jangan kemudian malah kita pesimis, kehilangan semangat. Ayo kata pada jiwamu, bangun, bangkit hai jiwaku. Ya. Lalu tanda orang bermental kuat adalah orang yang berkarya baik di tengah krisis. Krisis tidak menghentikan orang-orang itu untuk berhenti berkarya. Tetapi justru di tengah dia menghadapi masa sukar, dia tetap berkarya, dan berkarya. Nah, saudara sekalian, inilah tanda orang yang bermental kuat. Sementara orang yang mentalnya tempe, waktu menghadapi krisis, letoy, langsung seolah-olah semua tanggung jawab dia nggak bisa kerjakan, mikirin dan kemudian sibuk meratapi nasib. No. Itu bukan yang Tuhan mau. Kita harus bermental kuat, katakan amin. Lalu adalah orang yang bijak mengambil keputusan di masa krisis. Ketika dalam tengah krisis, dia bisa dengan bijaksana mengambil keputusan, dengan tenang, dengan berpikir panjang, berpikir jernih. Bukan orang yang akhirnya terpancing untuk kemudian berespon salah. Dan itu adalah dimulai, saudaraku, ketika kita tidak tawar hati pada masa kesesakan. Alias kita harus bermental kuat pada masa krisis ini. Nah, saudara sekalian, mungkin Anda berkata, oh kalau Pastor Lukas mungkin memang orangnya tough dan sebagainya. Saya ini orang yang lemah. Jujur saudara sekalian, pada dasarnya secara alamiah, mental setiap orang itu lemah. Tetapi saudara sekalian, itu sebabnya mental kita, mental seseorang itu perlu dilatih. Kata bersama saya keras, dilatih agar jadi semakin kuat. Saya percaya bukan cuma otot badan yang harus dilatih tambah kuat. Tapi roh juga dilatih tambah kuat. Namun mental kita juga harus dilatih dari hari ke hari untuk semakin kuat. Katakan amin. Contoh saudara sekalian. Saudara sekalian, kalau Anda ya, sebagian orang kalau lihat yang namanya permainan roller coaster ya, permainan yang naik turun, wih seperti itu. Jujur kita ngapain? Takut ya kan. Tapi lihat ada orang-orang tertentu yang berani adu nyali ya toh. Tapi ternyata waktu mereka naik begitu turun, teriak dan sebagainya, di foto cepret, ekspresinya jelek banget, lebih jelek dari setan manapun juga, saudaraku. Tapi Anda tahu ada pilot ya pesawat tempur Amerika,
naik jet coaster, lalu kemudian dia selfie sendiri, dia video. Dia tetap dari awal sampai saat turun menukik, orang teriak-teriak di belakangnya. Dia tetap tenang aja. Dan kemudian selesai dia cuman senyum. Kenapa? Bukan karena dia udah putus urat ketakutannya. Enggak. Namun karena dia sudah terlatih untuk hadapi medan yang berat. Sehingga saudara sekalian cuma roller coaster kayak gitu. Bagi dia enteng. Kenapa? Karena dia berlatih di sesungguhnya pesawat jet tempur yang penuh dengan berbagai tantangan. Dan itu membuat dia jadi kuat secara mental. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar bersama-sama. Di Alkitab ada sebuah kisah ketika bangsa Israel diancam oleh seorang raksasa giant yang menakutkan bernama Goliat. Apa yang terjadi? Semua dari Raja Saul sampai semua tentara rakyat Israel ketakutan. Tapi ada seorang anak muda yang bernama Daud. Dia berkata kepada raja, apa yang terjadi? Lihat 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati. Do not let anyone be discouraged. Jangan izinkan, jangan seorang pun menjadi tawar hati. Karena Goliat, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara sekalian, sebuah kisah klasik kemenangan Daud atas Goliat. Tahukah Anda bahwa kisah kemenangan Daud mengalahkan raksasa Goliat menunjukkan betapa pentingnya memiliki mental yang kuat di tengah krisis. Waktu itu bangsa Israel di tengah krisis, ancaman musuh dan tidak ada yang berani melawan Goliat. Tapi lihat mental yang kuat yang dimiliki oleh Daud berhasil membuat dia mengalahkan Goliat. Nah, saudara sekalian jujur, hari ini mari kita latih mental kita. Bukan mental yang lemah, bukan mental yang tawar hati, tapi mental yang kuat dan semakin kuat. Dan percayalah bersama Tuhan, kita akan lebih daripada pemenang. Katakan yes. Nah, kita belajar dari Daud. Saudara sekalian, apakah Daud langsung terlahir jadi seorang giant killer, pembunuh raksasa? Tidak. Tapi Daud itu saudaraku, dia melatih dan dia dilatih Tuhan. Saudara, untuk apa? Bermental kuat saat krisis. Nah, kita belajar bersama-sama dari 1 Samuel 17 ini. Ada 4 rahasia bagaimana melatih mental kita jadi kuat. Mari kita lihat yang pertama 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa. Ucapkan bersama saya, hambamu ini biasa. Biasa apa? Bukan biasa makan di Canaton, saudara itu. Bukan biasa gosip, biasa apa? Biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang apa? Ya toh, bukan hamburger, ya kan? Bukan orang kirim makanan, tapi datang singa dan beruang atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Ayat 35, maka aku, kata Daud, mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, lihat, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Lihat, sebelum Daud berhasil kalahkan Goliat raksasa itu, ternyata Daud ngomong, hambamu ini sudah biasa yang namanya menghadapi serigala, menghadapi namanya istri, menghadapi mertua yang galak, menghadapi sudah biasa menghadapi yang namanya serigala, singa, yang kemudian beruang mau menerkam, dan dia belajar untuk mengalahkannya. Nah, kata hambamu ini biasa ini bicara apa? Yang pertama rahasia melatih mental jadi kuat adalah terlatih menghadapi tantangan berat. Terlatih menghadapi tantangan berat. Saudara sekalian, oh ini Daud udah terlatih menghadapi tantangan yang berat. Nah, saudara sekalian, ini contoh bagi kita orang kota.
Naik gunung aja saudaraku. Belum nyampe ke puncak sudah kehabisan nafas. Tapi coba lihat orang-orang yang tinggal di pegunungan. Saudara, itu mereka jalan nyantai banget. Saya pernah di Colorado diajak hiking, bukan gunung tinggi, baru bukit saudaraku. Anda tahu saudaraku, kita ini akhirnya jalan sampai berhenti sekian lama, jalan lagi. Tiba-tiba saya kaget. Kenapa saudara? Ada ibu-ibu ya, orang Amerika perempuan. Itu larinya sambil, saudara-saudara, itu kayak lompat-lompat. Dan lari, naiknya lari. Saya lihat, alamak. Bahkan ada lagi kemudian wanita sambil lari, itu sambil gendong bayi. Ada semacam gendongan dari besi dan ada penutupnya. Bayinya dikasih, dia gendong sambil lari. Dan kemudian wow, saudara, turun juga lari. Kita, saudara, yang tidak terlatih, sampai puncak, saudara. Itu benar-benar banyak pemandangan yang indah, termasuk banyak bintang-bintang muncul, saudara. Kenapa? Karena nggak terlatih. Nah, hal yang sama. Saudara sekalian, kita harus melatih diri kita menghadapi tantangan yang berat. Oh, Pastor Lukas, saya jelas nggak mau dong menghadapi tantangan berat. Tapi mari, kalau Tuhan izinkan hari ini saudara menghadapi tantangan yang berat, mari itu jadi latihan. Kata bersama saya, latihan. Caranya bagaimana? Jangan jadi orang manja. Kita ini terkadang manjanya bukan main. Semua serba maunya mudah. Nah, lihat Daud kenapa dia bisa kalahkan Goliat. Dia ini udah biasa hadapi masa sulit. Dia udah terlatih menghadapi masa sukar. Jangan jadi cengeng, jangan manja, dikit-dikit putus asa, dikit-dikit kena masalah, ngancam Tuhan lagi. Tuhan diancam, emangnya Tuhan ketakutan? Enggak, saudara sekalian. Emangnya kalau kita ngancam Tuhan terus kita tinggalkan Tuhan, Tuhan yang rugi? Tidak, kita sendiri yang jadi begedel, saudaraku. Makanya hari ini jangan jadi orang manja, menjadi orang yang benar-benar tough, katakan amin. Jadikan tantangan sebagai latihan. Oh, coba kalau Anda lihat. Orang semua maunya langsung badannya kayak Arnold, suasana segar. Itu kelihatannya kalau udah jadi. Tapi Anda tahu saudara, dari Austria asalnya. Dia udah latihan sampai namanya apa, beban-beban tong dan sebagai besi-besi dia angkat. Gak heran saudara, akhirnya jadi. Kenapa? Latihan. Nah, jadikan tantangan yang kau hadapi hari ini sebagai latihan. Tariklah pelajaran berharga dari setiap tantangan. Pasti ada hikmahnya. Nggak usah marah, nggak usah kecewa, nggak usah benci sama Tuhan, sama orang lain. Nggak usah. Tapi berkata Tuhan, ajari aku hikmahnya apa. Oh, nanti Anda jadi orang yang terlatih menghadapi masa sukar. Katakan amin. Yang kedua, saudara sekalian, rahasia melatih mental jadi kuat. Lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin. Bayangin pemimpinnya loh sampai ngomong, tidak mungkin, nonsen, tidak mungkin. Engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, nggak mungkin. Sebab engkau masih muda. Bahasa Jermannya sekia, masih anak bawang, masih bau kencur katanya, masih pakai pampers, masih anak kecil, anak muda. Sedang dia, Goliat, sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudara sekalian, bukan hanya kita harus terlatih menghadapi masa sukar, tapi yang kedua, kita harus terlatih mengalahkan intimidasi. Bayangkan, Raja Saul, pemimpinnya sendiri ngomong, tidak mungkin kamu bisa menang. Kamu masih anak-anak, kamu masih sekia. Itu lawanmu sudah sejak dulu sudah jadi prajurit. Sekalian, pemimpinnya itu mengintimidasi Daud. Bahkan kalau Anda belajar dalam 1 Samuel 17, bukan cuma Raja Saul yang mengintimidasi dia. Kakak-kakaknya mengintimidasi Daud. Bahkan Goliat mengintimidasi Daud. Sekalian, tetapi lihat, jangan izinkan intimidasi menghancurkan saudara, katakan amin. Terlatih mengalahkan intimidasi. Satu kali ada 2 ekor katak jatuh dalam lubang. Saudara, lalu teman-teman yang di atas segera berkerumun. Lalu kemudian mereka lihat lubangnya dalam. Lalu kemudian 2 katak coba lompat untuk keluar. Tapi semua berkata, enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Lalu
kata yang pertama dia putus asa. Dia coba lompat terakhir, tidak berhasil dan jatuh. Buk, mati. Innalillahi, saudaraku. Tapi kata yang kedua, diteriakan nggak mungkin. Nggak mungkin. Tambah semangat, tambah senang. Lompat tambah tinggi. Berhasil keluar. Kemudian yang lain, kenapa kamu tetap lompat keluar? Dan padahal kami ngomong tidak mungkin. Lalu kata yang kedua, sorry, aku agak budek ya, aku agak tuli. Nah, Anda tahu bedanya apa orang yang kalah dengan intimidasi dengan orang yang berhasil mengalahkan intimidasi? Nah, saudara sekalian, caranya bagaimana? Jangan izinkan intimidasi menghancurkan Anda. Ya, orang boleh gampang komentar. Dan Anda harus tahu, saudaraku, bahwa haters itu selalu akan ada kapanpun juga. Jangankan kita, jangankan Pastor Lukas yang paling ganteng dan paling baik ini. Yesus saja yang hatersnya banyak. Nah, jangan saudara biarkan intimidasi menghancurkan Anda. Ketika berita, ketika omongan orang, saudaraku, menyakiti, melemahkan, jangan izinkan menghancurkan saudara. Jangan malu dan gengsi dengan apa kata orang. Saudara, ingat hidup ini simple. Yang buat rumit dan mahal itu apa? Ya toh, pola hidupnya. Ya toh, kakian macam-macam, saudara. Terlalu banyak, gengsi dan sebagainya. Anda tahu, orang gengsi, orang sombong, saudara, itu orang yang hidupnya paling berat. Tapi kalau orang tidak pernah malu, nggak pernah gengsi, hidupnya ringan. Amin. Ini masa krisis, nggak usah gengsi-gengsi. Amin. Ada orang kaya sombong, tapi ada orang belum kaya sombong. Ya toh. Loh, itu kenapa? Ya yang belum kaya itu sombong, kenapa? Hobinya sombong. Maaf saudaraku, di masa krisis, lo kalau ada pertolongan, gak usah gengsi. Kalau ada pembagian makanan gratis, ya kenapa gengsi? Pura-pura gak mau, padahal juga mau sekali ya. Udah di sini gak ada, di Jepang banyak ya kan. Jadikan intimidasi sebagai bensin penyemangat. Ya, jangan malah jadi air yang menenggelamkan saudara. Jadikan bensin, katakan pada saya bensin. Wih, tambah diomongin orang, tambah semangat. Wih, tambah diintimidasi orang, wih, tambah terbakar. Bukan marah, tapi malah semakin mengandalkan Tuhan. Alkitab berjanji, orang yang mengandalkan Tuhan tak pernah dipermalukan. Katakan amin. Yang pertama adalah kita harus terlatih menghadapi tantangan berat. Yang kedua, kita harus terlatih mengalahkan intimidasi. Yang ketiga, rahasia melatih mental jadi kuat. Lihat 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 48. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku, Daud, mendatangi engkau dengan siapa? Dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46, lihat. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa siapa? Israel mempunyai Allah. Saudara sekalian, jujur, pada waktu Daud berhadapan dengan Goliat, jujur, yang dilihat Daud itu apa? Yang dilihat oleh Goliat itu apa? Hanya mereka berdua, betul enggak? Yang dilihat oleh rakyat Filistin itu siapa? Hanya Goliat dan Daud. Yang dilihat oleh bangsa Israel di medan perang itu siapa? Hanya Goliat dan Daud. Tapi yang ajaib, Daud itu melihat ada Tuhan Allah Israel yang menyertai dia, yang akan berperang ganti dia, yang akan memberikan dia kemenangan. Bahkan hari itu Goliat akan dia pancung kepalanya. Saudara sekalian, kita tidak hanya perlu terlatih untuk menghadapi masa sukar, tidak hanya terlatih mengalahkan intimidasi, tapi yang ketiga, untuk punya mental yang kuat, terlatih melihat hal yang positif. Terlatih melihat yang positif. Saudara-saudara, lihat Daud ini bisa lihat yang lain.
Daud bisa lihat, wow, Goliat memang gede, tapi Tuhan yang menyertai aku lebih gede. Amin saudaraku. Bahkan Daud ini bisa lihat hal yang positif di hadapan musuhnya yang gede. Musuhnya gede. Ya toh. Bayangin, mungkin Anda bisa bayangin, itu jari kelingkingnya Goliat, saudara. Mungkin sepupunya Daud, saudara. Lalu dia bilang ini, ada orang ketakutan, musuh tambah besar. Daud lain, dia terlatih melihat yang positif. Bukan cuma dia melihat Tuhan yang menyertai dia. Bahkan dia, lawanku besar. Ini kalau aku kalahkan dia, lempar batu. Ya toh, kalau lawannya kurus ceking, kayak tiang listrik, sulit kenanya. Ini gede, ya toh. Ini gampang. Nah ini loh, bedanya orang yang punya mental kuat, terlatih melihat yang positif di antara yang buruk sekalipun. Yang mengerti kata amin. Caranya bagaimana? Bergaulah dengan Tuhan yang maha besar. Daud ini selalu berkata 7 kali dalam sehari. Bukan makan, tapi aku memuji-muji Tuhan. Satu hal yang kurindukan, diam di rumah Tuhan. Oh, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Karena Daud seorang yang bergaul dengan Tuhan yang maha besar. Makanya dia bisa dibawa Tuhan. Bukan cuma lihat panca dimensi yang sampai orang lain lihat. Tapi sampai dia lihat dimensi yang ke-6. Dimensi yang dibalik daripada dimensi ke-5. Itu adalah apa? Kebesaran Tuhan yang menyertai kita. Anda harus tahu sama halnya dengan yaitu Elisa. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukakan mata bujangku Gehazi, supaya dia bisa melihat ada malaikat yang menyertai kita, menyertai kami lebih banyak daripada musuh ketika mengepung kota Dotan. Dan Anda tahu, kita ini harus bergaul dengan Tuhan, peka dengan Tuhan, melihat yang positif karena Tuhan maha besar. Katakan amin. Lalu latihlah melihat penyertaan Tuhan. Walaupun kita nggak kelihatan dengan mata fisik, tapi latih dirimu untuk lihat penyertaan Tuhan. Satu kali ada anak kecil diajak sama mamanya pergi ke supermarket. Lalu saudara sampai kemudian di bagian perlengkapan kamar mandi, mamanya ditanya, "Ma, ini ada keset kaki bentuknya kaki besar." Lalu ini anak tanya, "Ma, ini kakinya siapa?" Lalu kemudian ini mamanya berkata sambil ngeledekin, ini kakinya Tuhan. Lalu kemudian ini anak, wow, kaki Tuhan besar sekali ya Maya. Oh, kalau itu aku enggak perlu takut. Lihat, anak kecil aja saudaraku punya iman sederhana. Hari ini latihlah Anda melihat penyertaan Tuhan. Katakan amin. Janjinya sekali-kali Tuhan tak pernah meninggalkan orang yang mengandalkan dia. Katakan yes. Temukan hal positif di antara yang negatif. Ayo coba latih. Saudara bisa. Daripada Anda terlatih selalu lihat yang jelek di antara yang baik. Ya kan? Selalu lihat kejelekan pastor yang ganteng ke satu ini. Saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara terlatih melihat yang positif, saudara akan bisa lihat. Saudara lihat, oh saudaraku, bunga mawar. Latih, gak usah lihat durinya. Lihat mawarnya yang cantik. Saudara ketika hujan gak usah terlatih lihat kotorannya, beceknya. Lihat betapa segarnya waktu hujan turun. Nah semua perlu terlatih untuk melihat hal yang positif. Dan selalu saya ulang-ulang, salib Yesus lambang positif. Anak Tuhan harus bisa melihat yang positif di antara yang buruk. Pasti ada rencana Tuhan besar di balik krisis ini. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Rahasia melatih mental jadi kuat. 1 Samuel 17 ayat 49 sampai 50. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu atau Goliat. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50. Demikianlah Daud, lihat, mengalahkan orang Filistin itu. Dengan apa? Dengan umban dan batu. Bukan dengan pedang dan tombak. Kenapa? Karena Daud tidak ahli main pedang waktu itu. Daud bukan ahli seorang yang pegang tombak. Waktu itu dia ahlinya main umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kita perlu terlatih menghadapi tantangan yang berat.
terlatih mengalahkan intimidasi, terlatih melihat hal yang positif. Tapi yang keempat, untuk memperkuat mental kita. Yang keempat, terlatih mengembangkan keahlian. Terlatih mengembangkan keahlian. Saudara, seringkali Tuhan berkati kita, tolong kita, bukan lewat apa yang belum ada dalam diri kita. Ingat, di masa krisis, janda istri daripada Nabi yang dikejar hutang. Saudara, lalu kemudian Nabi Elisa tanya, apa yang kau punya di rumah? Aku enggak punya apa-apa. Oh, tapi masih ingat ada satu buli-buli kecil minyak. Lalu kemudian apa terjadi? Pinjam bejana sebanyak mungkin yang kosong dari tetanggamu. Bawa masuk ke rumahmu, tuang minyak yang sedikit. Lalu dituang. Akibatnya apa? Semua bejana penuh dengan minyak. Dan akhirnya ketika semua penuh, maka minyak itu berhenti mengalir. Dan dijual, dan akhirnya wanita janda ini, jadi dari janda melarat berubah menjadi janda ratu minyak, saudaraku. Anda bisa bayangkan, Tuhan seringkali tolong kita bukan dari apa yang kita belum bisa, tapi dari apa yang sudah ada. Ingat, Yesus buat mujizat mengenyangkan 5.000 orang lebih bukan dari apa yang mereka belum punya. Karena waktu itu mereka nggak ada tahu campur, nggak ada sate padang, nggak ada ayam kremes, nggak ada. Tapi yang ada cuma 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Itu yang ada, tapi dipakai Tuhan. Hari ini saudaraku, di masa krisis kita harus melatih diri kita mengembangkan keahlian. Bagaimana caranya? Pertajam setiap bakat yang Anda miliki. Ya. Saudara, setiap kita percayalah ada talenta, ada bakat yang Tuhan beri. Katakan amin. Saudara, kembangkan itu. Lihat, orang-orang Indonesia di Amerika, di Indonesia nggak pernah masak. Tapi karena keadaan melatih akhirnya bisa masak. Malah bukan cuma masak untuk dirinya sendiri, jualan makanan. Loh, kenapa begitu? Karena melatih namanya bakat. Nah hari ini saudaraku, belajar, saudara, pertajam setiap bakat yang Anda miliki. Berikutnya, berani belajar hal-hal baru. Ya, ini zamannya sudah sosial media. Saya sih lumayan masih muda, ya, tapi dibanding dengan generasi yang lebih muda, jelas kalah. Tapi saya belajar, bagaimana ngedit video, saya belajar bagaimana caranya rekaman, bagaimana begini-begini. Mau enggak mau, memang enggak nyaman. Tapi belajar untuk apa? Melatih belajar hal-hal baru. Lalu kemudian belajar selalu kreatif. Amin. Roh Kudus dalam diri kita itu kreatif. Percayalah, kita ini harusnya lebih kreatif daripada orang dunia. Kenapa? Semua ide, semua yang namanya gagasan, semua namanya ide-ide cemerlang, itu ada pada Tuhan. Dia sumber kreativitas. Makanya anak Tuhan harus kreatif. Di tengah krisis begini, jangan mau kalah dengan orang-orang lain. Saudara, orang lain menyerah. Tapi Anda tahu, di tengah krisis ada opportunity besar. Katakan amin. Ya, coba lihat, di tengah orang krisis ekonomi karena COVID-19. Lihat, pemilik Zoom malah apa? Malah kaya raya. Kenapa? Karena dia bisa lihat kesempatan di tengah krisis. Hari ini belajar selalu kreatif. Hal yang sama, tapi caranya kreatif. Akibatnya beda. Saya pernah mendengar seorang entrepreneur dari Indonesia, ya kan? Orangnya pendidikannya sederhana, tapi ternyata bisa sukses. Kenapa? Karena dia berpikir kreatif. Ekspor telur ayam ke Belanda. Ya, saingannya banyak. Tapi dia kreatif. Orang Belanda suka bunga. Terutama bunga yang tidak tumbuh di Belanda. Bunga apa? Anggrek. Akhirnya itu orang bernama almarhum Bob Sadino, ya kan? Itu setiap satu kotak telur maka diberi hadiah berapa biji bunga anggrek. Anda tahu akhirnya, sukses. Hal-hal kreatif ini justru Anda harus kembangkan. Bersama Tuhan kita bisa kalahkan krisis ini. Katakan amin. Kesimpulannya, hadapi masa krisis dengan mental yang kuat. Jangan tawar hati, tapi jadilah kuat. Jangan perkecil kekuatanmu. Tidak boleh Anda izinkan kekuatan tambah kecil di masa krisis. Harus perbesar kekuatan saudara. Dan rahasia melatih mental jadi kuat seperti Daud. Yang pertama, terlatih menghadapi tantangan yang berat. Hari ini kalau saudara
sedang mengalami tantangan pergumulan yang berat, jangan manja, tapi jadikan sebuah pembelajaran. Pasti ada hikmah yang Tuhan sedang ajarkan. Yang kedua, terlatih mengalahkan intimidasi. Saudara, jangan izinkan intimidasi menghancurkan kita, tapi jadikan sebagai bensin penyemangat. Ayo hari ini bangkit kembali. Jangan izinkan hidupmu digantungkan, bergantung dari apa kata orang. Biar orang tuamu berkata engkau jelek, biar siapa bilang engkau gak mungkin berhasil. Bersama Tuhan engkau bisa berhasil. Yang ketiga, terlatih melihat hal yang positif. Jangan cuman terlatih melihat yang jelek-jelek terus. Latih lihat penyertaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Latih setiap, saudaraku, pasti ada hal positif di balik apapun juga yang Tuhan izinkan terjadi. Yang keempat, terlatih mengembangkan keahlian. Daud kalahkan Goliat dengan keahlian yang dia miliki. Mengumban. Dan saudara sekalian, kata penafsir Alkitab, kecepatan umbanan Daud itu seperti kecepatan senapan tuah. Anda tahu, makanya sampai tembus jelas dan membuat Goliat jatuh dan akhirnya dikalahkan. Saudara sekalian, hari ini Tuhan kita, Roh Kudus yang menyertai kita adalah sumber kreativitas. Ada banyak peluang besar di tengah-tengah krisis. Percaya bersama Tuhan, kita pasti menang melewati semua badai ini. Yang percaya katakan amin.